Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang itu juga dimintakan juga oleh Rasulullah, istilahnya ujian dari umat-umat beliau, kalau bisa ujiannya yang enak. Yaitu dimohonkan istilahnya. Siap. Karena kalau yang tidak enak itu hancur luluh, lantak dan sebagainya ya. Nah, memang yang selama ini saya amati dari saudara-saudara kita banyak ya, nggak cuma 1, 2, 10, nggak sih, banyak. Kemudian yang saya ketahui tentang ayat-ayat yang ada dalam Quran dan hadis Nabi, itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita cermati, Ustaz. Kalau tadi diceritakan bagaimana hubungannya rizki, tapi kok nggak sampai, kok belum sampai lah ya, kok belum sampai. Apakah berhubungan dengan suami istri? Itu kalau boleh saya ceritakan, insya Allah ya. Dan kalimat dari ayat tersebut sudah salah satunya tepat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tepat karena memang laki-laki pemimpin dari wanita, kemudian laki-laki ini imam. Kalau wanitanya sebagai makmum berarti yang muncul sebenarnya ini adalah wanitanya menjadi imam. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun secara duniawi kelihatan wanitanya hebat, iya, tapi tetap di hadapan Allah tidak. Caranya tidak itu bagaimana? Saya kasih contoh mamanya. Si istri memang gigih dalam mencari rezeki, gigih ya. Kegigihan istri ini lupa kalau dia itu makmum dari imamnya. Sehingga gigihnya ini lupa bahwa yang dihadapi ini imam, jadi bukan pekerjaan, beda. Kalau gigih dalam melakukan pekerjaan, monggo. Itu rajin. Tapi kalau gigih dalam berdiskusi dengan imamnya, nah ini hati-hati karena ada unsur emosi pasti di situ. Nah, yang lupa itu orang-orang muslim itu di titik-titik itu sebenarnya. Ya. Gigihnya berarti jadi perselisihan. Gigihnya itu lupa kalau gigih di pekerjaan itu masih boleh, tapi dipakai di dalam menghadapi suaminya. Gigih juga maksudnya berani. Sehingga di situ lupa bahwa harus ada hormat. Maksudnya kalau di dalam pekerjaan gigih membantu ini itu boleh, kemudian menghadapi suami ya nyantai aja, dengerin biasa. Nah, di titik-titik itu sebenarnya dia diuji oleh Allah Ta'ala bahwa rajinnya si istri dalam mencari rizki pada saat menghadapi suaminya, bagaimana dia. Kalau mamanya melalaikan beberapa ayat atau banyak ayat, ya si istri ini nanti akan menjadikan sesuatu hal yang di luar kendalinya istri itu sendiri. Istri dulu nih. Bisa aja kalau memang itu nanti menjadi persoalan di dalam rumah tangga, ya bisa Penghambat antara gigihnya, kemudian antara mendapatkan rezeki itu jadi penghambat bisa. Karena memang seseorang yang istilahnya seseorang yang akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat itu kan ketakwaan. Salah satu unsur takwa kepada Allah Ta'ala adalah mematuhi perintah Allah yang ada dalam Quran. Berarti harus patuh terhadap ayat-ayat Allah. Paling tidak mengimani minimum, tapi minimum itu memang harus ya. Tapi pada saat mengaplikasikan inilah yang biasanya kocar kacir. Seorang muslim itu kocar kacir. Umpamanya istrinya galak, gantian suaminya juga galak. Umpamanya istrinya nggak galak nih, suaminya gigih nih, tapi istrinya itu nanti hobinya pamer. Ini sama aja. Padahal si suami itu mencoba dekat dengan Allah Ta'ala. Istrinya biasa aja, biasa ya. Ini bisa aja dia dekat dengan Allah. Apa yang dikerjakan itu banyak kebaikannya, banyak kebenarannya. Tapi kalau istrinya ini hobinya pamer, hobinya ini, hobinya ini. Ini suami segigih-gigih apapun, hartanya tetap maksud saya itu rizki dalam bentuk harta itu tidak diberikan kepada Allah Ta'ala secara full. Jadi harus seimbang ya, berarti kalau suaminya baik, istrinya pun harus. Iya, harus baik, karena sekufu itu seperti itu. Sehingga pada saat si suami baik, istrinya baik, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan.
jangan pamer, jangan sombong, jangan emosional, jangan merendahkan orang lain. Ini akan menyatu nanti. Nah, baru sekufu inilah Allah melihat, oh keluarga itu insya Allah bisa bisa dimudahkan untuk mendapatkan amanah Allah berupa harta. Nah, di situ sangat jarang dimengerti oleh orang Islam. Dikiranya itu untuk mendapatkan harta itu dengan mengamalkan sesuatu dapat. Tidak bisa. Tidak seperti itu sebenarnya. Apapun bentuknya, walaupun umpamanya nyerempet pakai ayat ini kalau sholat umpamanya duha atau sholat tahajud nyerempet ini, kalau nanti diamalkan. Penduduk ya diamalkan, dibaca. Ya istilahnya ya, penduduk suatu negeri dia iman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala akan diberikan rezeki dari langit dan bumi, kan gitu ya. Itu diserempet-serempetin, ya nggak bisa, itu kan pengetahuan sebenarnya. Sebenarnya Allah itu tahu bahwa kita itu membutuhkan rezeki dalam bentuk harta, salah satunya ya itu di sini itu tahu, karena Allah Maha bisa membaca hati hamba-hambanya. Jadi Allah itu tahu, makanya yang harus kita kerjakan itu sebenarnya ketakwaan pada Allah Ta'ala. Ketakwaan itu banyak, sehingga nanti kalau menginginkan rezeki yang thayyib, yang halal, kemudian yang insya Allah berkah, itu tidak semerta-merta mendapatkan itu sudah menjadikan besok seperti ini semua, nggak bisa. Karena pada saat mendapatkan rezeki yang pada saat itu momennya lumayan nih Ustadz nih, lumayan besar nih, di titik mendapatkan rezeki yang lumayan besar ini, manusia muslim itu masih diuji satu, sombong nggak dia dengan rezeki yang dititipkan baru itu. Kalau momennya dia bilang, saya baru tahajud 3 bulan sudah dikabulkan oleh Allah, didiamin dulu sama Allah Ta'ala. Akhirnya cerita itu menggelintirkan, akhirnya memiringkan niatnya yang akhirnya begitu, sehingga dia hanya bercerita, kamu kalau pingin kaya baca ini karena saya sudah membaca ini. Nah sudah, di titik itulah dia sudah menggeser imannya kepada Allah Ta'ala. Yang dipercaya adalah bacaannya. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Kenapa yang memberi rezeki itu Allah? Lah, orang yang non muslim aja nggak baca aja rezekinya juga banyak, kan gitu ya. Cuma itu salah satunya istijrat sejak dari awal, sejak dia dalam kandungan bapaknya yang kaya itu udah istijrat. Nah, disinilah yang kita harus ketahui, bagaimana kita itu mengetahui rezeki kita itu halal, thayyib, dan insya Allah berkah. Salah satunya itu. Kalaupun nih biasanya orang ini kelihatan sholat, tapi dimudahkan, kelihatan sholat aja, tapi sehari-hari kelihatan sombongnya, ujubnya, riyaknya, pamer itu kelihatan ya. Arogannya, ini tipe-tipe orang yang punya jabatan-jabatan tinggi nih, Tapi kenapa dimudahkan rizkinya? Karena sebenarnya orang yang digampangkan rizkinya dilihat dari imannya yang rusak juga. Semakin orang itu imannya rusak, ya dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, karena itu bentuk istijrat. Untuk menguji orang-orang muslim yang imannya dia mencoba dipertahankan untuk menjadi tetap baik. Sehingga iri nggak dia dengan seperti itu. Karena kalau seorang yang muslim benar-benar taat kepada Allah Ta'ala, ini yang sering saya amati, dia belajar taat. Dia kalau doa minta harta di dunia itu selama ini yang saya amati nggak dikabulin sama Allah Ta'ala. Justru malah sulit ya? Sulit, nggak akan dikabulin sama Allah Ta'ala. Itu kalau orang yang imannya bagus. Subhanallah. Kalau imannya pas-pasan atau kurang, gampang dia dikabulin. Bisa dimudahkan, bisa disulitkan juga. Sulitkannya walau alam, tapi kalau dimudahkan agak lebih gampang. Kalau yang imannya tengah-tengah, ke bawah ya. Itu yang saya amati. Karena kalau dia dapat pasti dia sombong, dia ujub, pasti dilihat gitu. Nih saya baru 2 bulan tahajud aja udah dapat sekian. Nah, begitu. Nih saya sudah ini baru ini. Akhirnya dia kan ujub, lihat di situ. Makanya imannya sebenarnya dia rusak.
Coba orang Muslim hanya melihat uangnya, hartanya, dimudahkan. Contoh umpamanya, YouTuber itu yang kaya itu rata-rata ya seperti itu. Pamer hartanya, pamer keluarganya. Yang kalau dilihat mana ada urusan syariat Islamnya, agama Islamnya ada nggak di dia? Gak ada, rata-rata itu untuk pamer untuk ini. Ya. Itu kenapa gampang? Ya begitu cara Allah. Justru malah keluar daripada tuntunan agama Islam walaupun dia sholat. Berarti sebenarnya imannya dia memang jatuh. Cuma dia nggak ngertinya dia sudah sholat. Ya. Tapi tidak berarti bahwa orang yang imannya bagus pun tidak dimudahkan sama Allah kan? Ya. Insya Allah ada yang seperti itu. Tapi dengan ciri orang-orang ini sulit dicari karena biasanya orang-orang yang imannya bagus tahu kalau minta dunia itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Jadi dia sudah tahu, makanya orang-orang yang imannya bagus atau ketakwaannya bagus itu dia nggak pernah minta dunianya. Nah yang begini ini yang ketemunya di mana kalau dia tuh nggak pernah minta dunia? Nggak pernah. Berarti dia sombong? Enggak, karena Allah bukan melarang minta dunia, tetapi kalau di dalam Quran mana surat Al-Isra ayat 18 itu kan diceritakan kalau ada orang meminta dunianya akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang dikehendaki ataupun siapa yang dikehendaki. Ya kan? Betul. Kemudian nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti Allah itu menerangkan kalau ada orang meminta dunia, termasuk harta apapun, itu kan bisa aja diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, diberikan inilah yang imannya rusak. Yang imannya kuat, enggak. Karena Allah menjaga agar dia paham, jangan minta dunia. Akhirnya nanti dia kembali ke jalan Allah, mulai serahkan sama Allah, karena Allah maha memberi rezeki. Nah, sehingga orang-orang yang dia mencoba bertakwa kepada Allah Ta'ala, inilah yang memang diberi oleh Allah Ta'ala walaupun dia tidak minta. Tidak minta itu dalam arti keluar lewat lisan. Tetapi apa yang dia kerjakan, orang itu kerjakan sebenarnya manfaat bagi orang lain, dibutuhkan oleh orang lain, membantu orang lain, begini begitu benar. Allah sudah tahu, jadi apa yang dikerjakan orang itu tercatat oleh para malaikat. Sehingga yang dicatat oleh para malaikat inilah dilaporkan kepada Allah. Walaupun orang tersebut dia tidak minta kepada Allah Ta'ala, Allah tahu bahwa orang ini insya Allah amanah. Nah sekarang gini Ustaz, tadi kan kita mengawali pembicaraan itu karena seorang istri yang tidak baik kepada suami maka akan mempersulit rezeki. Nah sekarang, apakah ketika seorang suami pun sama harus berbuat baik kepada istri supaya dimudahkan rezekinya? Ya, tapi jangan berpikir kalau berbuat baik itu untuk mudahnya rezeki. Tapi berbuat baik itu karena perintah Allah, itu kuncinya. Sehingga nanti ada imbal balik. Kalau kita melihat, kenapa saya tetap luruskan, jangan berbuat baik untuk dapatkan rezeki. Jangan, tapi berbuat baiklah lillahi ta'ala, sehingga belum ada uang dikit tetap aja baik sama istrinya. Sehingga nggak ada, umpamanya istrinya lagi ngambek, jadi pok gitu loh, kamu tuh ngapain marah mulu gitu loh. Tapi dia tetap santai menghadapi yang seperti itu, santai. Kalau kamu cuma gitu-gitu, gimana kalau kamu lagi sepaneng, mukamu merah, tak plester gimana kan gitu. Sehingga itu menjadi salah satu cara agar nanti suami istri itu ngerti bahwa iya ya saya harus digituin. Dalam arti walaupun itu bercandaan, tetapi itu nanti masuk. Sehingga ngerti, oh iya ya, kalau saya begini terus nggak akan selesai masalah. Yang dicari ke depan nggak akan ketemu. Karena apa? Ya kalau umpamanya nih, salah satu marahan dengan yang lain ini kan hampir setiap hari lah kasarnya. Gimana wong namanya Allah itu menceritakan, menyuruh malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, akhirnya menjadi hadis itu, la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu kan dari Allah juga. Betul. Lah kalau itu nggak dikerjain, lah kan ya kan Allah kan, kalau itu istilahnya kalamullah yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, berarti Allah nggak akan
menarik kembali bahwa kalau orang marah itu nanti dilulu akan mendapatkan rizki kalau dia imannya bagus. Ya, Tapi kalau imannya morat-marit tetap aja